Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, wa an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata wahai Rasulullah, "haditsni bi amrin a'tasimu bihi." Sampaikanlah kepadaku suatu perkara yang aku akan berpegang teguh dengan perkara tersebut. Qala Rasulullah SAW berkata, "Qul rabbi Allah," katakanlah Rabbku adalah Allah, "tsumma istaqim," kemudian istiqomahlah. Kata Rasulullah SAW, "Qul rabbi Allah, tsumma istaqim," katakanlah Allah adalah Rabbku, Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Qultu, kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Wahai Rasulullah, apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Apakah perkara yang paling kau khawatirkan atas diriku? Maka fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadza. Rasulullah SAW kemudian memegang lisannya sendiri, kemudian beliau berkata, ini yang saya khawatirkan. Ini yang saya khawatirkan. Saya khawatirkan pada dirimu. Ya. Ini dalil bahwasanya di antara perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah lisan. Lisan ini tidak bertulang, gerakannya sangat cepat, aktif, ya. Kemudian jangkauannya jauh sebagaimana kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan saya katakan bahwasanya di antara yang mewakili lisan adalah tulisan. Sekarang orang tulis seenaknya, orang komentar seenaknya. Apalagi sudah di dunia maya, yang seandainya kalau berhadapan-hadapan dia tidak bakalan berani apa? Komentar. Tapi karena dunia maya, dia ngomong seenaknya. Dia pikir hukumnya beda antara dunia maya dengan ketemu langsung, hukumnya sama. Kalau ketemu langsung dia enggak berani. Tapi ketika dunia maya tidak ketahuan siapa dia asal komentar, asal ngomong, menyinggung orang, menyakiti hati orang, nuduh sembarangan, berdalil berhujjah, berargumentasi dengan berita palsu entah dari mana, kemudian mencaci maki orang. Dia pikir kalau dunia maya hukumnya beda, sama saja. Ya. Cuma ketika dunia maya dia lebih berani. Dia tidak ketahuan siapa dirinya dan dia bebas menukil, dia bebas mencaci maki. Dan dia akan merasakan dampaknya di akhirat kelak. Maka fitnah lisan, fitnah komentar sangat berbahaya. Ketika Sufyan bin Abdullah bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan atas diriku?" Kata Nabi ini, jaga lisanmu. Hati-hati lisanmu tersebut. Apalagi zaman sekarang, ikhwan, nasihat saya, pada diri saya pribadi, pada bapak dan ibu udah ngaji lama, hati-hati musim politik. Udah jangan terlalu banyak omong. Jangan terlalu banyak omong. Nanti berantem sama sesama orang ngaji, berantem sama kaum muslimin, berantem sama suami pilih nomor 1, ibu pilih nomor 2. Terus habis berantem, kemudian nomor 1, 2 bergandengan tangan, kepala pusing lagi. Oleh karenanya enggak usahlah gelar ini, gelar anu, kasihan saya lihat. Dia kalau berantem karena agama, terkadang karena duniawi, cuma dipoles dengan apa? Agama. Casingnya casing agama, ternyata politik ya. Saya punya kawan 2, ya agak berseberangan dengan memiliki 2 sikap yang berbeda dengan pemerintah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Setelah saya perhatikan ternyata yang mendukung proyeknya lancar, yang tidak mendukung proyeknya susah. Berarti kan duniawi. Berarti kan dia ribut karena apa? Duniawi. Maka waspada di musim-musim politik ya. Entar lagi mungkin tahun berapa. Sudah mulai dari sekarang, maka biasa ya, hati-hati aja. Hati-hati ya. Tahan lisan. Kita harus lebih menjaga lisan ya. Jangan menempelkan tuduhan kalau kita enggak punya bukti yang nyata ya. Jangan juga menerima berita kalau tidak punya bukti yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika datang orang fasik memberi berita, maka cross check dulu sumber-sumber berita yang ada. Ya. Apakah datang dari orang beriman? Kita enggak kenal siapa yang menulis berita tersebut. Maka jangan sampai kita sudah ngaji bertahun-tahun hancur gara-gara lisan kita yang tidak bisa kita jaga. Maka yang paling dikhawatirkan lisan. Itu kalau punya kebijakan politik silakan lakukan tanpa harus melakukan dosa. Waspada maksud saya. Waspada karena faktor-faktor yang memancing seorang untuk
tidak menjaga lisan sangat besar, terutama mulai tahun-tahun politik. Kita sudah pengalaman tahun lalu. Sudah berbagai macam gelaran. Kita digelari atau kita menggelari. Akhirnya yang tersisanya catatan, dendam yang tidak hilang, catatan akan dibuka pada hari kiamat kelak. Entah apa yang kita bela, entah apa yang kita lawan, entah duniawi, entah karena akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Keselamatan adalah lebih baik meninggalkan semua yang kita ragukan.